Halo semuanya, kami dari kelompok 2 di sini ingin mempresentasikan hasil analisa kami mengenai uh, alur enkapsulasi paket data pada arsitektur jaringan berbasis client server. Sebelum lanjut ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu beserta rekan-rekan saya lainnya yang akan mempresentasikan materi berikutnya, yaitu tentang HTTPS. Jadi di sini saya akan menjelaskan DNS. Perkenalkan, nama saya Iko Muskoja Bintara dengan NIM 251510169. Dan dua rekan saya, yang pertama ada Iputu Eka Mulyarta dengan NIM 25151101013 dan Gusti Agung Panduan Gawitala dengan NIM 25151101131. Baik, kita lanjut ke materi. Yang pertama yaitu di PC0 saat paket ini diproses di PC0 dari layer 7 sampai layer 1 karena ya PC0 yang membuat paket dari awal. Kita lanjut untuk menganalisanya. Di sini kita cek di outbound. Kita bisa lihat di application layer eh, pada saat PC0 mengirim DNS query request. Di sini PC0 mencari domain yang bernama kelompok2.com. Lalu lanjut ke transport layernya yang dibungkus dengan UDP. Source portnya yaitu 1036 dan destination portnya 53. Turun ke network layer yaitu masuk ke IP-nya, search IP-nya 192.168.110 dan destination IP-nya yaitu 100.100.100.100. Lalu setelah network layer kita masuk ke data link layernya. Kita lihat di frame Ethernet 2. Search MAC address-nya yaitu 0001 C9CC B9D5. Tujuan dari uh, tujuan MAC address berikutnya yaitu 0040.0B00.5301 yaitu milik router IndiHome sebagai default gateway. Nah, saat di physical layer-nya, data ini diubah jadi bit digital yang dikirim keluar lewat port fast Ethernet 0. Nih, di layer 1. Oke, setelah PC 0, kita lanjut ke switch. Bentar. Nah, oke. Lanjut ke switch. Nah, switch ini cuma kerja di layer 2 dan layer 3 ke atas. Layer 2, layer 3 itu nggak diproses. Maaf. Nah, di sini kita bisa lihat di inbound-nya masuk lewat fast Ethernet 02 ya dengan search MAC address yaitu 0001.C9CC.89D5. Ini adalah search MAC address yaitu yang fast Ethernet 0/2. Bisa lihat di sini ya. Maaf. Oh ya bener. Tapi di dia masuknya lewat Fast Ethernet 02 nanti untuk ngubunginnya ke lanjut itu ke IndiHome maksudnya dia lewat Fast Ethernet 01. Di sini Fast Ethernet 2-nya begini alamatnya, destination address-nya ini mencari di home ya, di sini router IndiHome-nya ini switch MAC address switch-nya. Nih. Ini router MAC address router IndiHome ini MAC address switch-nya. Lanjut ke outbound, dia seperti dilihat ya, dia masuk lewat Fast Ethernet 2 dan keluarnya lewat Fast Ethernet 1. Nah, MAC-nya itu sama persis, karena ya buktinya bahwa ini bukti bahwa switch itu ya murni cuman forwarding, cuman melanjutkan data aja dia. Nggak ada yang berubah sama sekali di switch, gitu. Setelah switch, kita lanjut ke router IndiHome-nya sendiri. Sini kita lanjut.
di .0.0.002. Pertama, kita masuk ke gigabit internet 1/0/1. Dia masuknya lewat sini, nanti keluarnya lewat 1/0/12. Kita lihat di inbound-nya, di sini MAC address ya Ethernetnya ya, yaitu sama ya. Eh, ini ya masuk dari sini, terus nanti tujuannya ke IndiHome. Nah, kenapa ini cocok? Karena frame-nya dilepas dan IP-nya itu ya ini 192.168.1.10, destination-nya juga sama tadi di Sinol sebelumnya. Di network layer tetap sama, tapi di data link layer berubah total ya saat di outbound. Nah, kita bisa lihat destination address-nya berubah. Ini adalah MAC address untuk router berikutnya. Eh, ini tuh bukti bahwa MAC itu berubah tiap lewat router, tapi IP tetap dari ujung ke ujung gitu. MAC-nya aja yang berubah. Kita lanjut ke membahas soal physical layer-nya, yaitu ini nanti eh, port gigabit Ethernet 1/0/12 itu masuk ke WAN dari internetnya itu. Nih, masuk ke internet ya nanti. Masuk ke sini. Oke, lanjut ya. Lanjut ke WAN dari eh, Telkomnya. Nah, dia masuk ke sini nanti. Oke, setelah masuk ke sini, nanti datanya dia bakal masuk ke router Undixa-nya. Kita lanjut ke Ntar, kita lanjut ke Telkom ya, Telkom sebelah sini tadi. Nah, sebelum ke router Undixa ya, kita bisa lihat. Ini itu adalah bagian dari core ISP. Dia itu kerjanya sampai di layer 3. Kita lanjut ke inbound-nya, masuk lewat gigabit internet 0/0. Kita balik ke si model. Tuh, masuk lewat gigabit internet 0/0 dengan search MAC address yaitu 0040 0B00 530C. Destination-nya ya 00D0.974.359C. Ini tuh punyanya Telkom 11 ya. IP-nya tuh masih sama, yaitu itu 92.168.1.10. Lalu kita lanjut ke outbound-nya. IP-nya tetap konsisten ya, tapi MAC-nya berubah lagi. Ini search MAC dari punyanya Telkom 11 gitu. Mana dia MAC-nya? Tuh, punya Telkom 11. Lalu destination-nya ini yaitu 000A.F3A8.7C0B. Ini miliknya router Undixa. Keluarnya itu atau physical layer-nya itu di gigabit Ethernet 1/0 gitu. Masuknya 0/0, keluarnya lewat 1/0. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjut ke router Undixa-nya ya. Nah, di router Undixa dia desain ini cuman kerja sampai layer 3 gitu. Nggak lanjut ke layer 7. Dia masuk lewat gigabit Ethernet 1/0/11 dengan search MAC address-nya 0090 titik 210C titik 9049 yang akan menuju ke 000A titik F3A8 titik 7C0B. Di sini tentu tujuannya yaitu 0030.f255.217C. Sini perangkat ini tuh tujuannya ke area server gitu. Maksudnya MAC address-nya server itu. Oke, dia lanjut ke physical layer-nya. Dia ke port gigabit 1/0/12 menuju area servernya ini ya.
Untuk IP ya masih sama, tetap sama di router Unixa, masih konsisten ya. Router IP-nya masih sama kayak di PC0 tadi. Oke, lanjut. Setelah router Unixa dia masuk ke switch. Nah, di switch sama dia kayak switch 0 sebelumnya, cuma kerja di layer 2 itu. Tuh, bisa dilihat ya. Masuknya lewat Flash Ethernet 0/11 dengan destination MAC eh, 0030.F255.217C. Tadi sesuai ya sama di router Unixanya. Di mana dia? Nih, kita bisa lihat tadi dia menujunya ke sini. Ini maksudnya MAC address dari switch-nya. Oke, lanjut. Kita bahas soal aduh, kita lanjut ke outbound ya. Kita lanjut ke outbound. Yaitu keluar lewat Flash Ethernet mana tadi? Flash Ethernet 0/12. Tidak ada perubahan sama sekali. MAC IP port tuh nggak ada perubahan sama sekali di outboundnya. Oke? Masih sama semuanya. Mungkin kita bisa lihat di TTL ya. Mana dia? TTL-nya ini beda ya. TTL-nya 125 dan UDP portnya UDP portnya mana dia? Oh ini dia. UDP portnya 1036 ke 53. Oke, sama ya. Selebihnya masih sama di sini di switch 0. Nah, kita lanjut ke servernya, server Unixanya. Nah, di sini kita lanjut ke servernya. Sini adalah bagian pentingnya ya. Ya, bekerja dari layer 7 sampai layer 1. Karena dia yang proses isi aplikasinya gitu. Pertama kita inbound, diterima lewat versi Ethernet 0 ya. Destination MAC-nya 0030.F255.217C. Ini miliknya server 1 ya maksudnya. Dan IP tujuannya 100.100.100.100. Transportnya kita lihat ya di inbound di UDP-nya, destination-nya. Di sini portnya 53. Lalu untuk application layernya dan kita bisa lihat eh, dia membaca query pencarian untuk kelompok2.com ya. Tuh, sini dia ngebaca untuk DNS query-nya ini, linknya ini. Ini di application layer. Oke, kita lanjut ke outbound. Dan server satunya bikin jawaban gitu. Application layernya DNS answer. Jadi namanya jawaban dari DNS-nya gitu. Kelompok2.com di sini ketahuan IP-nya itu 100.100.110.60 ya. Lalu lah sini ini IP-nya kelompok2.com dibungkus sama IP ini dia. Lanjut ke transportnya. Search portnya jadinya 53. Benar ya, tadi destination-nya 53. Sekarang search-nya maksudnya sumbernya itu 53 gitu. Jadi nyarinya juga 53 kan. Maksudnya gitu. Destination-nya 1036 gitu. Destination-nya tadi port yang tadi. Tadi search-nya yang 1036 kan. Nah, sekarang ini dia tujuannya ke 1036 gitu. Lalu lanjut ke network layer. Di sini kita lihat, saya lihat search IP-nya masih sama 100.100.100.100. Destination-nya yaitu 192.168.1.10. Ini IP dari PC0 ya. TTL-nya di set ulang jadi 128 dan kita lanjut ke data link-nya. Untuk data link search-nya 0030 F255.177C. Ini MAC address dari servernya. Lalu destination-nya yaitu 000A.F3AB8.7C0C. Ini destination apa? Ini destination MAC address punyanya router Undixa. Oke. Kita lanjut ke balik ke switch 0. Benar. Switch bukan switch 1 dia. Oh ya benar benar switch 0. Maaf, maaf.
Lupa, sesuatu yang dekat PC nol ya. Oke, lanjut ke switch nol. Ini jalur pulang ya, namanya ya DNS. Dia balik dulu ke PC nolnya tadi. Udah selesai. Udah ada jawaban dari servernya gitu. Ya lanjut. Paket balasan nih mulai perjalanan ya. Dia nyampainya cuma sampai layer 2. Ya emang switch itu buat ngoper-ngoper aja gitu. Ah, Destinationnya ini masuk milik Undixa ya. Ini destinationnya dia masuknya itu dari MAC address-nya DNS server, dia mau ke routernya Undixa gitu. Ini, Bentar. Destinationnya ini. Ini routernya Undixa nanti. Nah ini punyanya server gitu. Keluarnya ke dari Flash Ethernet 0/11. Isi lengkap IP-nya yaitu, bentar, ada oh ada 100 100 100 100. Di sini emang nggak terlalu banyak berubah. Mungkin dia ngebawa alamat ini nih, tuh bungkusan IP-nya itu 100 100 100 110 60 tuh. Nanti keluarnya dia bawa ini nih, switch-nya gitu maksudnya. Oke, ngebawa jawaban gitu intinya. Kita lanjut ke router Unixanya. Jalur pulang ya. Ini paket dia sudah mendekati host awal, host asal yang bakal diterima di itu Trindi Home-nya nanti. Itu. Oke, kita masuk ke inbound-nya dulu. Ini inbound in layer ya. Dia masuk lewat gigabit internet 1/0/12. MAC address-nya yaitu bentar. Ya, ini MAC address-nya ya. Bentar. Ini beneran bisa. Aduh, ini salah ya. Ini bukan. Sebenarnya ya, dia itu bedanya ya, kalau kita jelasin secara rinci, itu tuh sama kayak penjelasan sebelumnya. Dia bawa ini, MAC address ini, destination ini nanti router apa? Ini MAC address apa ya lupa saya. MAC address dari Telkom kalau nggak salah. Bentar. Ya benar ini MAC address dari Telkomnya ya. MAC address dari Telkom. Dia itu nyari gitu. MAC address ke Telkomnya gitu. Yang ini 0090. Ini nih berulang aja gitu. Yang dulunya jadi saling bertukar data lah pokoknya. Bedanya dia sekarang ngebawa ini. Itu DNS answer dia bawa sekarang. Sebelumnya nggak ada. Maksudnya jawaban dari DNS. DNS-nya itu jawab apa? Ada respon ternyata. Respon yang ini. Gitu. Oke. Respon yang ini dia dengan dibungkus dengan IP ini. Gitu. Udah ya. Bisa dimengerti ya. Ini ke saya, maaf ya, saya jadi dosen malah. Lanjut ke Dr. IndiHome ya. Dr. IndiHome di sini. Gitu. Kita lanjut. Jalur pulang. Kembali ke PC nol. Ini sudah mendekati host asal. Itu diterima IndiHome dia. Dia masuk lewat gigabit Ethernet 1/0/12 dengan search MAC address ini yang akan masuk ke MAC address dari si PC nol. Oke. Bukan. Ini search-nya maksudnya kayak ini MAC address dari punyanya si router IndiHome gitu. Nanti yang akan menuju ke PC nol gitu. Ini in-nya, ini out, maksudnya masuknya alamat dari sini dari si mana itu Telkom masuk ke MAC address-nya si router IndiHome. Router IndiHome menuju ke si PC nol gitu. Oke, kita jelasin ya. eh, IP-nya menuju ke 192.168.1.10. Kita bisa lihat inbound-nya. Search-nya 53, search port-nya.
Eh, Lalu destination-nya 1036. Sama kayak tadi. Tadi kan kebalik ya. Set spotnya 1036, destination-nya 53. Karena eh udah ada jawaban dari servernya, yaitu portnya 53 tadi. Sekarang dia balikin itu. Alamat 53 ngebalikin paket ke 1036. Itu tadi dia minta itu 1036 ini minta data. Oke, udah ada jawaban dari 53, dibalikin lagi. Itu. Paham ya? Eh, Lanjut ke maaf ini jadi kayak tutor. Maaf banget nih saya ke bawah. Oke, kita masuk ke mana dia? Switch-nya ini ya. Ntar, kita cek tadi. Tuh, jadi search-nya dia masuk nih. Ini tuh MAC address dari si switch ya. Dari si switch. Ntar, address dari si switch. Hmm, ini di home. Nah, gitu. Oke, dari IndiHome ini sudah sampai ke mana dia nih? Sudah sampai ke finalnya dia. Oke. Lanjut, datanya itu sudah sampai di PC 0. Dari si 1 ke PC 0. Search in layer-nya yaitu 0040. 0040 itu punyanya Telkom kalau nggak salah. IndiHome-nya. Itu. Ya, IndiHome-nya ini punya router IndiHome 0040. Kalau eh 00 Cisman CC ini punyanya Switch gitu. Masuk ke Switch, with Switch, masuk ke PC, dia kembali lagi. Gitu. Oke, bagian saya sudah selesai dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Peter Kamarta dengan NIM 2515101013. Di sini saya akan menjelaskan analisis data link pemukusan PDU HTTPS request pada PC0. Pada tingkatan tertinggi, yaitu application layer, data dikemas menggunakan format HTTP request yang membawa parameter instruksi spesifik browser seperti informasi bahasa object language and use serta negosiasi jenis dokumen objek untuk menarik halaman web server target. Dokumen aplikasi ini kemudian diturunkan dan dibungkus oleh TCP header di transport layer. Berdasarkan gambar, segmen TCP menetapkan kontrol komunikasi dengan underscore portnya itu 1035 dengan destination portnya itu 443 serta urutan data melalui penomoran screen nomornya itu 1 dan acknowledgement-nya itu 1. Setelah segmen transport layar selesai dibentuk, paket diturunkan ke network layer untuk diselimuti oleh IP header. Pengelamatan logika di layar ini secara konsisten memetakan rute SRC IP-nya itu 192.168.1.10 menuju ke target akhirnya itu DST IP-nya itu 100.100.110.60 dengan menyertakan nilai ketahanan paket global DTL 128. Lapisan terbawah diatur pada data link layer melalui pemukusan internet dua header. Di sini paket logika diikat secara fisik menggunakan pengelamatan SRC ADDR yaitu 0001 titik C9CC titik 89D5 memiliki network chart PC0 dan
dan diarahkan langsung ke dash ADDR, yaitu 0040.00b00.5301 yang merupakan alamat hardware milik pintu gerbang lokal. Seluruh kesatuan enkapsulasi ini dikonversi menjadi biner di physical wire untuk dialirkan keluar lewat interface PC Fast Ethernet 0. Selanjutnya tuh dianalisis transit paket HTTPS request pada perangkat switch 1. Paket HTTPS dari PC0 masuk ke switch 1 melalui port PC Fast Ethernet 0 atau 2. Data kemudian naik ke data link layer untuk diperiksa struktur frame Ethernet 2 miliknya. Switch 1 membaca informasi alamat fisik berupa skor MAC-nya tuh 0001 titik titik C9 titik C9 CC titik 89 D5 dan dash ADDR-nya tuh 0040 titik 0 B00 titik 5301. Sebagai perangkat dua layar, switch 1 hanya memproses alamat fisik tersebut dan tidak membongkar lapisan network layer hingga application layer. Meskipun lapisan di atas tidak diolah, seluruh isi muatan paket tetap terjaga utuh. Paket ini tetap membawa skop IP-nya itu 192.168.1.0 menuju destination IP-nya itu 100.110.110.60 dengan nilai TTL-nya itu 128. Pada transport layer protokol, TCP mengunci parameter koneksi pada skort portnya itu 1035 dan destination portnya itu 443 serta mengawal data HTTP request pada application layer. Setelah mencocokkan port tujuan berdasarkan tabel MAC, switch 1 langsung meneruskan paket ke port keluar pas Ethernet 0 atau 1 tanpa mengubah isinya sedikit pun untuk dialirkan menuju default gateway. Selanjutnya, analisis proses routing paket HTTPS request pada perangkat IndiHome. Paket HTTPS jaringan lokal diterima oleh router IndiHome melalui port fisik Gigabit Ethernet 1 atau 0 atau 1. Pada bagian inbound PDU detail header frame Ethernet 2 dibongkar dengan mendeteksi skor MAC-nya itu 0001 titik C9 CC titik 89 D5 dan dash ADDR-nya itu 0040 titik 0 B005301. Setelah memeriksa network layer, router membaca paket yang berasal dari skor IP-nya itu 192.168.1.10 menuju DST IP-nya itu 100.110.110.60 dengan nilai TTL 128. Lapisan transport layer tetap mengunci parameter protokol TCP pada skor port 1035. Destination-nya itu 443. Guna awal playroute HTTP request di application layer. Setelah mencocokkan rute luar pada
routing tabel, paket dikemas kembali melalui sisi outbound PDU detail pada tingkatan network layer. Nilai TTL dipotong menjadi 127 sebagai tanda paket telah melewati satu hop router. Sementara itu, pada data link layer, baju fisik paket diperbarui menjadi frame baru dengan memasang skor magnitudo 00.0.b00.5.303 dan diarahkan ke dash ADDR-nya tuh 0090.2BD3.832B milik NetHop router berikutnya. Akhirnya paket diturunkan ke physical layer untuk dikonversi menjadi bit digital dan dialirkan keluar ke port fisik Gigabit Ethernet 1 atau 0 atau 3 menuju jaringan WAN. Selanjutnya, analisis pemrosesan paket HTTPS request pada router Telkom 2. Paket HTTPS masuk ke router Telkom 2 via port Gigabit Ethernet 0 atau 0. Analisis inbound PDU-nya itu menunjukkan frame Ethernet 2 membaca skor MAC 00.0.0.b.00.5303 menuju dash ADDR-nya tuh 0090.2BD3.832B. Di network layer, paket mengalir dari skor IP-nya itu 192.168.1.10 ke DST IP-nya itu 100.100.110.60 dengan TTL 127. Lapisan transport tetap menggunakan TCP, skor portnya itu 135 dan destination portnya itu 443. Untuk mengawal payload HTTP request pada sisi outbound PDU detail, nilai TTL dipotong menjadi 126 setelah pencocokan rute. Di data link layer, frame fisik diperbarui dengan SRC ADDR-nya itu 0001.6363.0DD5 menuju dash ADDR-nya itu 000A.f3A8.7C02. Akhirnya paket diubah menjadi bit digital di physical layer untuk diteruskan keluar melalui Gigabit Ethernet 1 atau 0. Selanjutnya, analisis pemrosesan paket HTTPS request pada router Unixa. Paket HTTPS masuk ke router Unixa melalui port fisik Gigabit Ethernet 1 atau 0 atau 2. Data inbound PDU detail memperhatikan pembongkaran frame Ethernet 2 yang membawa skor MAC-nya itu 0001.6363.0DD5 menuju dash ADDR-nya itu 000A.A8.7C02. Di network layer, informasi paket tercatat mengalir dari skor IP-nya itu 192.168.1.10 dan dash
IP-nya itu 100.110.110.60, membawa nilai TTL 126. Lapisan transport di atasnya tetap handal menggunakan protokol TCP. Source portnya itu 135 dan destination portnya itu 443 demi mengawal data aplikasi HTTP request. Pada bagian outbound-nya itu, setelah menentukan jalur terbaik, nilai TTL dipotong satu angka menjadi 125. Pada data link layar, baju fisik paket diperbarui dengan menyamarkan scarce SRC ADDR-nya itu 000A.F3A8.7C0C dan diarahkan menuju dash ADDR yaitu 00E0.F908.0CCE dan diarahkan menuju destinasi dan dikonversi kembali menjadi bit digital fisikal layar untuk diteruskan keluar melalui port fisik gigabyte Ethernet 1 atau 0 atau 2. Selanjutnya, analisis transit paket HTTPS request pada switch 0. Paket HTTPS masuk menuju area server melalui switch 0 pada interface fast Ethernet 0 atau 11. Data inbound PDU detail menginformasi struktur frame Ethernet 2 membawa alamat skor MAC-nya itu 000A.F3A8.7C0C dan dash ADDR-nya itu 00E0.F908.OCCE sebagai perangkat layer 2 jembatan lokal. Switch mengevaluasi segala alamat fisik MAC tersebut tanpa memodifikasi isi lapisan logis di atasnya. Di dalam alamat paket isi transit ini, informasi network layer tetap mempertahankan slot IP-nya itu 192.168.1.10 menuju DST IP-nya itu 100.100.110.60 dengan nilai ketahanan TTL-nya itu 125. Protokol TCP pada transport layer mengunci koneksi Discord portnya itu 1035 dan destination portnya itu 443 untuk mendistribusikan payload HTTPS request. Setelah menentukan port tujuan, switch 0 langsung mengalirkan paket keluar melalui sisi outbound PDU detail tanpa mengubah isi satu bit pun, lalu melemparnya ke lewat port fisik fast Ethernet 0 atau 2 menuju web server target. Selanjutnya, analisis pemrosesan HTTPS request dan instalasi HTTPS respon pada server 37. Paket HTTPS masuk ke server 37 via port fast Ethernet 0. Proses inbound PDU detail membongkar enkapsulasi dari bawah ke atas. Data link layar membaca destination MAC-nya itu 00E0.F908.0CCE. Network layar memvalidasi destination IP-nya itu 100.100.110.60 dan transport layar mendeteksi destination portnya itu 443. TCP di application layer server membaca dokumen HTTP request berisi permintaan halaman web dari PC0. Pada bagian outbound PDU detail server 37
merakit paket balasan secara terbaik. Di aplikasi layar, paket diisi dokumen HTTPS respon. Di transport layar, alamat dibalik menjadi source 4, source portnya itu 443 dan destination-nya itu 1035. Di network layar, stiker diubah dari skor IP-nya itu 100.100.110.60 dan DST-IP-nya itu 192.168.1.10 dengan TTL baru 128. Terakhir ada link layar membungkus frame fisik dengan skor mark itu 00E0.F908.0CCE dan ADDR-nya itu 000A.F3A8.7C0C untuk dikirim pulang lewat port pas internet 0. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gusti Agung Pandura Ngawitala dengan NIM 2515101131. Baik, di sini saya akan melanjutkan analis transit paket HTTPS respon pada switch 0 atau alur ulang. Paket jawaban HTTPS respon dari web server bergerak pulang memasuki area lokal menuju switch 0. Berdasarkan data outbound PDU detail, paket yang siap dialiri keluar menuju router gateway dikemas dalam struktur frame Ether 2 atau layar 2 dengan membawa stiker fisik source MAC 00E0.F908.0CCE dan dituju ke destination MAC 000A.F3A8.7C0C atau router Unixa. Dalam bungkusan data keluar tersebut, informasi network layer atau layar 3 mendapat alamat source IP 100.100.110.60 dengan target akhir destination IP 192.168.1.10 dan mempertahankan nilai ketahanan TTL 128 pada transport layar atau layar 4 protokol port 1040 untuk pengawal payload utama berupa dokumen HTTP respon di aplikasi layar. Selanjutnya, analisis proses routing paket HTTPS respon pada router Unixa atau alur pulang. Paket jawaban HTTPS respon masuk ke router Unixa melalui port fisik Gigabit Ethernet 1 atau layar 1. Hasil pembongkaran inbound di data link layar membaca source MAC 00E0.F908.0CCE menuju destination MAC 000A.F3A8.7C0C. Pada network layar atau layar 3, paket mengalir dari source IP 100.100.110.60 ke destination IP 192.168.1.10 dengan membawa nilai TTL 128. Lapisan transport tersebut tetap menggunakan protokol TCP atau short port 443, destination port 1040
untuk melindungi data HTTP respon. Pada bagian outbound PDU detail, setelah rute pulang ditentukan, nilai TTL dipotong menjadi 127. Di tingkatan data link layer, frame fisik diperbaharui dengan stiker source MAC 000A.F3A8.7C0B atau interface keluar Unixa menuju destination MAC 0090.210C.9049. Selanjutnya, analisis proses routing paket HTTPS respon pada router Telkom 11 atau alur pulang. Paket jawaban HTTPS respon dari jaringan luar masuk ke router Telkom 11 melalui port fisik gigabit Ethernet 1 atau layer 1. Hasil pembongkaran inbound PDU detail di data link layer membaca source MAC 000A.F3A8.7C0B menuju destination 00.210C.9049. Pada network layer atau layer 3, paket mengalir dari source IP 100.100.110.60 ke destination IP 192.168.1.10 dengan membawa TTL 127. Lapisan transport tetap menggunakan protokol TCP, source portnya 443, destination portnya 1040 untuk melindungi data HTTP respon. Pada bagian outbound PDU detail, setelah rute pulang dicocokkan, nilai TTL dipotong menjadi 126. Di tingkatan data link layer, frame fisik diperbaharui dengan stiker source MAC 00D0.974.359C menuju destination MAC 0040.0B00.530C. Selanjutnya, analisis proses routing paket HTTPS respon pada perangkat IndiHome. Pada HTTPS respon yang mengalir balik dari jaringan WAN memasuki gerbang lokal rumah router IndiHome melalui port fisik gigabit Ethernet 1. Paket pada isi inbound PDU detail membongkar lapisan frame Ethernet 2 atau layer 2 yang membawa tanda source MAC 00D0.974.359C menuju destination MAC 0040.0B00.530C. Pada network layer atau layer 3, paket mengalir dari source IP 100.100.110.60 ke tujuan lokal di destination menggunakan protokol TCP dengan source port
443 dengan destination port 1040 untuk mengawal payload data HTTP respon. Setelah paket dipetakan ke segmen LAN lokal melalui routing table, pembaruan bungkusan dilakukan pada sisi outbound PDU detail di tingkat network layer. Nilai TTL dipotong satu angka menjadi 125 sebelum dilempar ke klien. Sementara tingkatan data link layer, baju fisik paket diganti total menjadi frame lokal dengan menyematkan source MAC 0040.0B00.5301 untuk langsung menembak ke alamat fisik laptop tujuan di destination MAC 0001.C9CC.89D5. Selanjutnya, analisis transit paket HTTPS respon pada perangkat switch 1. Paket jawaban HTTPS respon yang diteruskan dari router IndiHome kini memasuki switch 1 melalui port fisik fast Ethernet 1 berdasarkan data struktural fungsional. Pembongkaran frame Ethernet 2 pada data link layer atau layer 2 membaca alamat fisik source MAC 0040.0B00.5301 menuju destination MAC 0001.C9CC.89D5. Sebagai perangkat layer 2, switch 1 bertugas menjembatani pengiriman frame secara transparan tanpa membuka lapisan atas. Integritas informasi logis di dalam paket ini tetap terjaga seutuhnya. Selanjutnya, pada network layer 3, paket mengalir dari source IP 100.100.110.60 menuju target akhir di destination IP 192.168.1.10 dengan sisa ketahanan TTL 125. Lapisan transport tetap menggunakan protokol TCP dengan source port 443 dengan destination port 1040 untuk melindungi data aplikasi HTTP respon. Setelah memetakan tujuan berdasarkan tabel MAC, switch 1 meneruskan paket keluar tanpa mengubah isinya sedikit pun dan mengalirkannya secara install via port fisik fast Ethernet 2 menuju komputer klien. Selanjutnya, yang terakhir, analisis penerimaan paket HTTPS respon pada perangkat klien PC0 atau akhir alur pulang. Paket jawaban HTTPS respon akhirnya mendarat kembali di perangkat asal yaitu PC0 atau klien. Berdasarkan rekam data inbound PDU detail, proses denkapsulasi dilakukan dari lapisan terbawah dengan membongkar struktur frame Ethernet 2 atau layer 2 yang membawa identitas source MAC 0040.0B00.5301
menuju target akhir di destination MAC 0001.C9CC.89D5. Naik ke network layer atau layer 3, head IP F4 memvalidasi bahwa paket datang dari source IP 100.110.60 menuju destination IP 192.168.1.10 dengan sisa nilai ketahanan akhir TTL 125. Selanjutnya, pada transport layer atau layer 4, segmen TCP dibongkar dengan mencocokkan susunan source port 443 menuju destination port 1040 beserta nilai sequence dan acknowledgement number. Terakhir, pada aplikasi layar atau layar 7, browser PC0 sukses menerima dokumen utuh HTTP respon yang membawa muatan halaman web aman atau connection close, sehingga sistem dapat menampilkan visualisasi website dengan cara sempurna. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, sekian dari kelompok kami mengenai pembahasan topologi DNS dan HTTPS server. Dan untuk data yang diambil dari server ya begini, data yang dipanggil. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Selama presentasi, kami ucapkan terima kasih sudah melihat sampai akhir.